Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau buat cemilan yang super simple dan pastinya enak banget. Ini dia stik kentang keju ala Dapur Naimah. Cara buatnya itu simple banget, kita gunakan bahan-bahan yang sederhana, tapi bisa menghasilkan cemilan yang super enak, nikmat banget. Luarnya itu garing renyah dan dalamnya lembut gitu ya. Ini tuh enak banget. Rasanya juga kentangnya itu berasa, gurihnya pas. Cocok banget dimakan pas ngumpul keluarga gitu. Pokoknya ini enak banget dan pasti ini cocok juga untuk dijadikan ide jualan. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini sudah aku siapkan 500 gram kentang kukus yang udah aku potong-potong seperti ini. Kemudian masih panas-panas, ini kita haluskan, kita lembutkan menggunakan ulekan aja seperti ini biar lebih cepat halus. Dihaluskan sampai sudah benar-benar halus seperti ini, bisa dilihat. Kemudian aku tambahkan bahan-bahan lainnya. Ini aku masukkan 10 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh juga lada bubuk. Aku tambahkan juga dengan parsley kering dan oregano kering. Kalau nggak ada bisa diganti dengan cincangan daun seledri atau daun bawang ya. Kita tambahkan secukupnya aja. Ini tuh bikin hasil cemilannya jadi lebih wangi, sedap banget. Dan jangan lupa kita tambahkan dengan keju parutnya. Di sini aku pakai sekitar 90 gram keju cheddar parut. Ini bisa sesuai selera ya. Kalau misalnya kalian gak terlalu suka yang gurih banget, bisa dikurangin aja takarannya. Nah, semua bahan udah masuk. Ini tinggal kita campurkan aja. Aku campurkan dulu menggunakan sendok ya. Beneran deh, cara buat cemilan satu ini tuh super duper cepet, gampang banget. Tinggal kita campur aja semua bahan jadi satu, diaduk seperti ini. Kalau adonannya udah terasa berat seperti ini, bisa lanjut kita campurkan menggunakan tangan aja. Pastikan tangan sudah bersih ya. Kita aduk rata dan ini kita campurkan hingga adonannya menyatu. Sampai adonannya menjadi menyatu seperti ini. Bisa dilihat ya, dia udah nyatu banget kayak gini. Nah, ini lanjut akan kita pipihkan. Tapi sebelumnya bisa juga ya, kalau kalian mau diamkan dulu, disimpan dulu di dalam kulkas kurang lebih 15-30 menit biar adonannya itu lebih ngeset dan gak mudah hancur gitu. Tapi bisa juga kalau mau langsung dipipihkan dan dipotong-potong seperti aku gini. Tapi kita harus hati-hati ya karena adonannya itu mudah patah. Kita siapkan nampan atau wadah yang ceper gitu, pakai loyang juga bisa. Kita taburi dengan sedikit tepung maizena. Ini adonannya aku bagi dua dulu ya, biar lebih mudah dipipihkannya. Kita bagi dua dan tinggal kita tekan-tekan, kita pipihkan seperti ini. Ini aku menggunakan plastik ya, biar lebih mudah, biar nggak lengket. Biar hasilnya lebih rapih, ini aku pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Kita pipihkan aja dan untuk ketebalannya ini bisa disesuaikan dengan selera. Tapi kalau bisa jangan terlalu tipis ya. Karena kalau misalnya terlalu tipis nanti saat digoreng dia bakal nyerap minyak. Nah, ini ketebalannya sudah pas ya kalau aku. Lalu ini pinggirannya kita rapihkan dulu. Kita potong menggunakan pisau biar nanti hasilnya itu rapi. Kita potong sisi-sisinya sampai berbentuk persegi agak panjang gini. Kemudian ini tinggal kita potong-potong aja seperti ini. Bebas ya lebarnya mau seberapa. Kalau aku segini bisa dikira-kira aja. Sudah dipotong semua seperti ini, lalu aku pindahkan ke wadah lain, ke nampan lain. Ditaruhnya agak berjarak ya, biar nggak nempel satu sama lain.
Lanjut, ini kita ambil lagi adonan yang kedua. Ini harusnya wadahnya kita taburi lagi dengan sedikit tepung ya. Kita ambil adonannya, lalu ini pipihkan menggunakan plastik seperti ini. Kita tekan-tekan dulu. Lalu biar lebih rapi, bisa kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, sampai seperti ini ketebalannya udah pas ya kalau buat aku. Lalu pinggirannya kita potong, kita rapihkan menggunakan pisau seperti ini. Kemudian ini adonannya tinggal kita potong-potong aja. Kita potong-potong seperti ini, kalau bisa besarnya itu sama. Kita potong sampai selesai, lalu kalau udah kita pindahkan lagi ke nampan lain yang tadi sudah ada adonan sebelumnya. Nah, ini dia setelah kita potong-potong semua, hasilnya lumayan banyak ya, dengan cuma 500 gram kentang aja. Ini cepet banget, tinggal kita goreng aja. Ini kita panaskan minyak, lalu kalau misal udah panas, bisa kita masukkan adonannya ini satu per satu, pelan-pelan aja ya, karena adonannya ini mudah patah. Biar lebih mudah bisa dimasukkan menggunakan sutil seperti ini ya. Masukkan satu per satu dan ini kita diamkan dulu ya, sampai adonannya itu agak kokoh. Kalau misalnya udah terlihat kokoh, baru bisa kita bolak-balik. Dan ini tinggal kita goreng aja sampai warnanya itu kuning keemasan. Kita goreng dengan api sedang aja sambil dibolak-balik biar matangnya itu merata. Dan kalau warnanya udah kuning keemasan seperti ini, bisa dilihat warnanya itu udah cantik banget. Ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia setelah ditiriskan, sudah aku pindahkan ke piring sajiannya. Lalu untuk yang terakhir, ini aku berikan dengan sedikit saus dan juga mayonaise biar tampilannya itu makin cantik dan pas dimakan rasanya makin enak. Aku tambahkan juga dengan sedikit parsley kering di atasnya. Dan kalau udah siap seperti ini, berarti stik kentang kejunya sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Stik kentang keju ala dapur Naima. Bisa dilihat kan, tadi tuh cara buatnya super duper gampang dan cepet banget. Kita gunakan bahan-bahan yang ekonomis juga. Ini tuh resep cemilan yang no ribet-ribet. Tinggal kita masukkan, kita campur jadi satu aja semua bahannya. Tapi bisa jadi cemilan yang super enak kayak gini. Luarnya garing renyah dan dalamnya itu lembut banget. Kentangnya berasa, kejunya berasa, gurihnya itu enak banget. Pokoknya ini tuh kalau misal dimakan, kalau misalnya udah nyemil ini susah banget berhentinya. Cocok banget buat cemilan saat ngumpul keluarga atau ngumpul teman-teman gitu. Dan pasti ini cocok juga untuk dijadikan ide jualan. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.